Perubahan tahun dasar, di mana penghitungan inflasi Januari 2024 yang dirilis pada hari ini sudah menggunakan IHK tahun dasar 2022 sehingga tahun 2022 sama dengan 100 IHK-nya. Indeks harga konsumen di tahun 2022 adalah 100. Kedua, cakupan wilayah. Penambahan cakupan wilayah sebanyak 60 kabupaten sehingga total kabupaten kota inflasi menjadi sejumlah 150 kabupaten kota. Yang ketiga, komposisi nilai konsumsi. Pada tahun dasar 2022, nilai konsumsi makanan berubah dari 33,68% menjadi 38,04%. Dan sementara nilai non-makanan berubah dari 66,32% menjadi 61,96%. Yang keempat, perubahan cakupan paket komoditas menyesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat, di mana terjadi penambahan jumlah komoditas menjadi 847 komoditas. Tentunya ada komoditas yang masuk baru dan juga ada komoditas yang keluar yang sudah tidak dikonsumsi lagi oleh masyarakat. Saya akan mulai dengan perkembangan inflasi pada Januari 2024. Terjadi inflasi sebesar 0,04% secara bulanan atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 105,15 pada Desember 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,57% dan secara tahun kalender year to date terjadi inflasi sebesar 0,04%. Tingkat inflasi bulanan Januari 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,18% dan andil inflasi sebesar 0,05%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi adalah tomat dengan andil inflasi sebesar 0,09%, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,04%, serta beras dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi adalah cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,11%, serta cabai merah dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,09%. Selanjutnya adalah sebaran inflasi bulanan menurut wilayah. Sebanyak 25 dari 38 provinsi Indonesia mengalami inflasi, sedangkan 13 lainnya mengalami deflasi. Perlu kami sampaikan juga, sejak rilis inflasi pada hari ini kami mengeluarkan inflasi provinsi. Inflasi tertinggi sebesar 1,01% terjadi di Provinsi Papua Pegunungan. Deflasi terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,91%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month to month menurut komponen. Inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,04% secara dominan didorong oleh inflasi komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,20%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,13%. Komoditas yang dominan memberikan andil adalah emas perhiasan, biaya sewa rumah, dan biaya kontrak rumah. Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,48%,
dengan andil deflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah tarif angkutan udara dan bensin. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,01% dengan andil inflasi yang sangat kecil. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tomat, bawang merah, dan beras. Selanjutnya, kita lihat series inflasi selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan historis dalam 5 tahun terakhir, selalu terjadi inflasi di bulan Januari. Komoditas utama penyebab inflasi Januari memang didominasi oleh beberapa komoditas pangan bergejolak. Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan lebih dalam terkait perkembangan inflasi beras. Pada Januari 2024, komoditas beras mengalami inflasi sebesar 0,64% dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kenaikan harga beras masih terjadi di 28 provinsi, sedangkan harga beras di 10 provinsi lainnya sudah menunjukkan penurunan. Seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali Nusra mengalami kenaikan harga beras. Berikutnya, kami sajikan tinjauan khusus tentang beberapa komoditas yang mengalami deflasi. Komoditas cabai merah, cabai rawit, dan tarif angkutan udara pada Januari 2024 mengalami deflasi yang relatif lebih dalam dibandingkan pada Januari tahun 2020-2023. Pada Januari 2024, cabai merah mengalami deflasi sebesar 16,25%. Cabai rawit mengalami deflasi sebesar 25,72% dan tarif angkutan udara mengalami deflasi sebesar 10,95%. Setelah perkembangan bulanan, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau yang sering dikenal dengan nama year on year. Tingkat inflasi tahunan pada Januari 2024 adalah sebesar 2,57% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,55 pada Januari 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,84% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,63% terhadap inflasi umum. Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini antara lain adalah beras, sigaret kretek mesin, bawang putih, dan tomat. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah dapat terlihat dalam slide berikut. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah dengan inflasi sebesar 4,76%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan inflasi sebesar 1,21%. Sekali lagi saya sampaikan bahwa inflasi berdasarkan provinsi ini kami mulai sampaikan sejak rilis hari ini. Berikutnya, inflasi tahunan Januari 2024 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen.